Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PMM Universitas PGRI Madiun kelompok 4 akan memaparkan materi tentang folklore, yaitu teknik pengolahan data penelitian folklore. Untuk anggota kelompok kami adalah Ika Suryati Putri, saya Novita Eromaduna, Ismail Julian Sahara, dan Catherine Pungki Rindi Jemi Gresima. Apa saja topik-topik yang akan dibahas atau subbab dari teknik pengolahan data penelitian folklore, yaitu yang pertama, transkripsi dan penerjemahan, yang kedua, dokumentasi dan pengarsipan, yang ketiga, teknik pengumpulan data, yang keempat, teknik klasifikasi data, dan yang kelima, teknik analisis data folklore. Untuk subbab yang pertama yaitu transkripsi dan penerjemahan. Transkripsi adalah pengolahan data atau pengubahan data penelitian folklore yang dilakukan oleh peneliti dalam mengubah data lisan menjadi tulisan agar memudahkan dipahami oleh pembaca. Mendeskripsikan data ini membutuhkan ketelitian dan kecakapan agar tidak mengurangi atau melebihkan data. Jadi, data yang akan ditranskripsikan adalah data murni. Untuk langkah-langkah yang akan dilakukan sebelum mentranskripsikan data yaitu tahap pra-penelitian di tempat. Tahap pra-penelitian di tempat adalah melakukan pengamatan pada tempat yang akan menjadi bahan penelitian dan melakukan penelitian kepada buku-buku yang mengenai tempat penelitian tersebut, bisa juga jurnal resmi yang mendukung. Menyusun pertanyaan untuk wawancara, mengetahui pengetahuan tentang bahan yang akan diteliti sebagai bahan untuk mengungkap aspek struktur dan fungsi. Untuk yang kedua, tahap penelitian di tempat. Tahap penelitian di tempat ini melakukan wawancara dengan informan dan juga masyarakat sekitar, mendokumentasikan proses penelitian dengan alat dan bahan yang sudah dipersiapkan, pengajuan mengenai data wawancara yang sudah disampaikan oleh informan, lalu data tersebut ditranskripsikan dalam bentuk lisan. Untuk yang ketiga yaitu analisis data. Metode etnografi. Kenapa metode etnografi? Karena metode ini yang mendeskripsikan wilayah kebudayaan suatu bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian berbagai macam kebudayaan. Pada lazimnya, etnografi bertujuan untuk menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yaitu aspek budaya baik yang bersifat material maupun yang bersifat abstrak. Untuk yang selanjutnya adalah penerjemahan. Penerjemahan adalah suatu kegiatan yang mengalihkan bahasa, makna teks dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, yang dengan cara dimaksudkan oleh penulis teks. Penerjemahan merupakan tahap selanjutnya dari mentranskripsikan data. Proses ini memerlukan kesabaran peneliti karena langkah demi langkah akan diikuti untuk merampungkan data awal. Menerjemahkan tidak hanya mengalihkan bahasa informasi data penelitian, tetapi menerjemahkan memiliki skill, yaitu mengalihkan makna unsur estetikanya dan dari bahasa sumber. Ada dua hal dalam penerjemahan, yaitu yang pertama, menghasilkan pesan yang sepadan dengan bahasa sumber, dan yang kedua adalah menghasilkan kesepadaan dalam hal gaya bahasa. Penerjemahan memiliki 6 teks struktur, yaitu memahami kata-kata yang kurang familiar, menggunakan kamus komunikatif. Yang ketiga, menerjemahkan dalam hal perkata, menyajikan teks terjemahan yang dipahami untuk semua orang. Yang kelima, menguasai gaya bahasa dan isi teks. Yang keenam, memperhatikan unsur-unsur di luar teks. Subbab atau topik yang kedua yaitu dokumentasi dan pengarsipan. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang sangat akurat dari pencatatan yang bersumber-sumber informasi khusus dari tulisan, buku, data penelitian, dan sebagainya. Dokumentasi dan pengarsipan sebenarnya menjadi tugas awal dalam sebuah penelitian. Penelitian folklore haruslah sangat tekun di berbagai keadaan dikarenakan dalam setiap tempat akan mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh aktivitas penelitiannya. Surat-surat sampai data dijadikan pengolahan bahan untuk dokumentasi dan pengarsipan. Untuk pengarsipan yaitu sebuah proses dan cara di mana informasi dalam bentuk dokumen disimpan dengan aman dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dokumen dapat diarsipkan dalam berbagai format dan berbagai perangkat. Pengarsipan file atau dokumen mengenai penelitian haruslah diarsipkan secara tertata, dikarenakan file atau dokumen tersebut bersifat penting dan tidak boleh sembarangan dalam menyimpan file. Sistem atau cara yang digunakan dalam penamaan atau pengarsipan data ada beberapa hal, yaitu menurut abjad, numerik atau nomor, huruf dan kombinasi huruf, dan nomor identitas,
arsip terkait. Pengarsipan ini dilakukan agar kelak semua data mengenai folklore tersimpan dengan baik dan juga membangun kearsipan mengenai folklore Indonesia untuk kemudian hari. Data folklore yang tersimpan memberikan nilai tersendiri mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk keautentikan tidak akan pernah hilang ditelan oleh modernisasi dan teknologi. Untuk materi topik subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh Isma Zulian Zahra. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Isma Zulian Zahra yang akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama ada sumber data folklore. Teknik pertama dalam pengumpulan data folklore adalah mengumpulkan sumber data baik itu tulis maupun lisan. Sumber data folklore sangatlah beragam. Utamanya adalah dengan kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti buku, dokumen, dan lain-lain. Sumber data yang dicari harus menyangkut pada bentuk-bentuk data dan bagaimana data diambil secara ilmiah. Ilmiah sendiri berarti bersifat keilmuan atau didasarkan pada ilmu pengetahuan. Yang terpenting, keaslian dari sumber data harus tetap terjaga. Nah, Danangjaya IB 13 menyebutkan bahwa pengumpulan data folklore itu ada dua macam, yaitu pertama, pengumpulan data tulis. Pengumpulan data tulis dilakukan dengan cara mengumpulkan semua judul karangan, seperti buku dan artikel yang pernah ditulis oleh seseorang mengenai folklore, dilakukan dengan metode di perpustakaan atau disebut sebagai library research. Kedua adalah pengumpulan data secara lisan. Pengumpulan ini dengan cara mengumpulkan bahan-bahan folklore secara langsung dari tutur kata orang-orang anggota kelompok yang mempunyai folklore kemudian diterbitkan dan diarsipkan. Kegiatan ini dilakukan di tempat atau disebut sebagai field research. Yang kedua ada strategi pengumpulan data folklore. Strategi yang direncanakan harus sesuai dengan masalah, tujuan, dan fokus analisis. Beberapa hal strategis tersebut diantaranya, pertama, perencanaan memulai pengumpulan data. Perencanaan dilakukan dengan metode menentukan folklore apa dan merumuskan pertanyaan yang diarahkan pada kegiatan pengumpulan data. Selanjutnya, memutuskan lokasi dan informan yang dipilih sebagai sumber data. Sebuah perencanaan akan memudahkan untuk melakukan kegiatan berikutnya, jadi harus ditentukan dengan sungguh-sungguh. Strategi yang kedua ada memahami latar belakang pemilik folklore. Latar belakang sosial budaya atau religi dari pemilik folklore akan mempengaruhi sikap peneliti, karena peneliti dapat terjebak dalam mengumpulkan data jika tidak memperhatikan hal tersebut. Dampaknya akan kesulitan saat mentranskrip dan menerjemahkan data yang didapatkan. Akhirnya berujung pada hasil yang kurang optimal. Strategi ketiga ada menyusun hipotesis kerja. Hipotesis adalah anggapan dasar yang belum terbukti kebenarannya atau dapat dikatakan seperti ambigu. Dalam penelitian kualitatif folklore, hipotesis bukan hal yang wajib hadir, namun demi keautentikan data harus dihadirkan secara tegas. Hipotesis kerja sendiri bersifat lentur yang berarti dapat berubah kapan saja sesuai kondisi di lapangan. Strategi yang keempat, adaptasi fisik dan mental peneliti di lapangan. Kondisi lapangan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi karena mungkin muncul hambatan seperti kekurangan waktu. Jadi harus sampai larut malam ditambah cuaca yang buruk. Maka dari itu, peneliti harus kuat fisik dan mental. Mencari jalan keluarnya tentunya dengan rasa keberanian dan tekad. Namun tetap berhati-hati karena itu juga salah satu kunci keberhasilan dalam mencari data folklore. Nah, strategi-strategi tersebut memang penting untuk dilakukan, namun kembali lagi kepada peneliti yang tentunya harus berkomitmen dan konsisten pada niat awal, karena jika peneliti tidak konsisten akan berdampak buruk dan itu dapat membahayakan hasil penelitian. Saya Catherine Pungkiring di Cemikresima yang akan melanjutkan giliran untuk menyampaikan materi
Teknik klasifikasi data. Klasifikasi merupakan penggolongan. Pengklasifikasian data yang bagus akan menentukan keberhasilan penelitian. Ben Amos mengklasifikasi folklore yang berupa kisah dengan sebutan myth, legenda, dan dongeng atas cerita rakyat. Genre ini secara konsensual klasifikasi dapat dilihat dari classificatory, kategori, remain from, evolving from, dan form of discourse. Pengelompokan genre seperti di atas tentu akan memudahkan peneliti dalam membuat sub-sub analisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kategori, artinya klasifikasi yang didasarkan pada kategori tertentu, misalnya dari segi tema atau motifnya. Dalam folklore Jawa, misalnya ada motif mimpi, perang, menipu, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permain from, artinya klasifikasi didasarkan pada bentuk-bentuk yang tetap, misalnya genre perubahan ialah bentuk tetap di dalam folklore walaupun masyarakat berevolusi. Selain itu, folklore fungsi sesuatu genre di masyarakat juga ikut menentukan klasifikasi ini. Di Jawa akan dikenal sebagai pengelompokan seperti pantun, pengsalan, macaopat, dan sebagainya. Bentuk folklore semacam ini relatif tetap. Evolving from artinya klasifikasi berdasarkan bentuk-bentuk yang berkembang didasarkan perkembangan secara kebudayaan. Klasifikasi ini adalah bersamaan dengan klasifikasi yang didasarkan pada bentuk-bentuk yang tetap, khususnya di dalam pendekatan bersifat struktural morfologis. Form of discourse artinya klasifikasi didasarkan pada bentuk-bentuk atau sifat-sifat yang dapat dalam suatu wacana. Dari sini folklore dapat dikelompokkan dalam bentuk folklore naratif, folklore romantis, folklore dramatis, dan seterusnya. Misalnya dari sifat bahasa yang dimiliki oleh wacana, maka ada istilah yang bersifat puitis atau legenda yang bersifat historis. Slide selanjutnya yaitu folklore dilihat dari bentuknya, dapat dibedakan menjadi 3. Brufom mengungkapkan bahwa folklore dibedakan menjadi 3 kelompok besar berdasarkan tipenya. Yang pertama yaitu folklore lisan, verbal folklore atau folklore yang bentuknya memang murni lisan. Bentuk-bentuk genre folklore yang termasuk ke dalam kelompok besar ini antara lain: pertama, bahasa rakyat seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel bangsawan. Yang kedua yaitu ungkapan tradisional seperti bahasa, pepatah, dan pemau. Ketiga yaitu pertanyaan tradisional seperti teka-teki. Keempat yaitu puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair. Kelima yaitu cerita prosa rakyat seperti pamit, legenda, dan dongeng. Keenam yaitu nyanyian rakyat. Selanjutnya yaitu folklore sebagian lisan atau parti verbal folklore adalah folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan. Contohnya, kepercayaan rakyat, misalnya yang oleh orang modern seringkali disebut tahayul, terdiri dari pertanyaan yang bersifat lisan ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap mempunyai makna gaib, seperti tanda salim bagi orang Kristen Katolik, yang dianggap dapat melindungi seseorang dari gangguan hantu, atau ditambah dengan benda material yang dianggap berkhasiat untuk melindungi diri atau dapat membawa rezeki, seperti batu-batu permata tertentu. Ketiga yaitu folklore bukan lisan atau non-verbal folklore adalah folklore yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Kelompok besar ini dapat dibagi menjadi 2 subkelompok, yakni material dan bukan material. Bentuk-bentuk folklore yang tergolong yang material antara lain arsitektur rakyat, bentuk rumah asli daerah, bentuk lubang padi, dan sebagainya. Kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh adat, makanan dan minuman rakyat, obat-obat tradisional. Sedangkan yang termasuk bukan material antara lain gerak isyarat tradisional atau gestur, bunyi adat untuk komunikasi rakyat, kentongan, tanda bahaya di Jawa, atau bunyi gendang untuk mengirim berita seperti yang dilakukan oleh Absrika.
dan musik rakyat. Saya Ika Suyarti Putri yang akan melakukan giliran untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu teknik analisis data. Sebagaimana yang telah diketahui secara umum, bahwa teknik analisis data itu merupakan bagian yang krusial dalam kegiatan penelitian. Nah, sama seperti jenis penelitian lainnya, penelitian folklore juga memerlukan teknik analisis data untuk memperoleh makna dari penelitian yang dilakukan. Nah, untuk memperoleh makna dari penelitian itu dapat dilakukan dengan banyak cara, tetapi paling tidak jika diklasifikasikan, teknik analisis datanya mencakup dua hal. Yang pertama, dengan teknik mandiri, yang mana dengan teknik ini, data-data folklore dianalisis tanpa memperhatikan unsur-unsur yang lain. Yang kedua, dengan teknik interdisipliner, yang berarti folklore dianalisis dengan cara dikaitkan dengan unsur-unsur kebudayaan atau bentuk lain dari folklore, dan hal ini bisa membantu melakukan rekonstruksi karakter bangsa. Kemudian, yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah bahwa dalam melakukan proses analisis data itu sangat penting untuk memperhatikan penggolongan datanya. Apabila mengacu pada gagasan Thorson, folklore maupun folklife digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah sastra lisan atau oral literatur, yang terkadang disebut sebagai seni verbal atau sastra ekspresif. Ruh dari folklore itu sendiri adalah sastra lisan. Sastra lisan inilah yang menguatkan folklore sampai melekat di hati pendukungnya. Yang kedua adalah budaya material atau material kultur, yaitu folklore dan folklife yang memperlihatkan perbedaan nyata dengan sastra lisan. Folklore jenis ini ada sangkut pautnya dengan karya yang umumnya berupa benda-benda tak bernyawa seperti desain, pakaian, candi, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah social folk custom, yang berarti kebiasaan sosial rakyat, di mana kebiasaan ini menyangkut tradisi rakyat. Folklore memang dapat berupa hal-hal yang berkaitan dengan ritus di passage, seperti upacara kelahiran, upacara pernikahan, siraman, inisiasi, dan ritual-ritual atau upacara-upacara lainnya. Yang terakhir adalah performing folk arts, yang berarti seni pertunjukan rakyat, misalnya seperti ketoprak, jatiran, reog, serandul, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya, bagaimana menganalisis penelitian folklore? Poin pertama yang harus diperhatikan adalah penelitian folklore tidak dilakukan secara parsial atau hanya mengambil bagian dari keseluruhan, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh serta analisis secara holistik. Dengan kata lain, dalam penelitian folklore, aspek keseluruhan dipandang sangat penting. Jadi, peneliti itu juga harus mampu mengetahui dan merasakan langsung keadaan lingkungan hidup di daerah sasaran penelitian. Hal ini pun berhubungan dengan poin kedua, bahwa bidang kajian yang diteliti bisa sampai pada aspek psikologi dan genealogi pemilik folklore atau sang informan. Artinya, bahwa dalam penelitian folklore, analisis datanya itu pada dasarnya mampu membuka peluang bagi masuknya bidang-bidang lain ke dalam folklore. Karena seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa bidang kajian yang diteliti bisa sampai pada aspek psikologi dan genealogi si pemilik folklore itu sendiri. Jadi, sah-sah saja apabila dikatakan bahwa psikologi budaya dan psikologi sastra itu dapat dikolaborasikan dengan penelitian folklore. Kemudian yang poin ketiga itu penjelasannya adalah bahwa untuk menganalisis data folklore terdapat langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yanagita, seorang ahli folklore dari Jepang, menegaskan bahwa menurutnya para ahli folklore itu menghadapi 3 persoalan penting, yaitu yang pertama, menyeleksi, menangani, dan mencatat data-data penting. Yang kedua, mengendalikan atau kontrol dan seleksi data. Dan yang ketiga, menggolongkan data ke dalam folklore material, lisan, dan adat istiadat kolektif masyarakat. Langkah-langkah seperti ini sudah menjadi rahasia umum dan telah banyak dilakukan oleh para ahli folklore. Namun, di sini perlu ditekankan bahwa sebenarnya analisis folklore tidak berhenti pada tahap klasifikasi atau penggolongan saja, tetapi perlu dilakukan hingga tahap makna. Makna yang ingin dihasilkan pun tergantung pada perspektif dan keinginan peneliti.
Nah, poin ketiga ini berhubungan dengan poin keempat, bahwa data-data folklore diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Artinya, apabila ada seorang peneliti melakukan penelitian terhadap folklore berupa ritual adat yang berada di suatu desa terpencil, misalnya, maka data-data yang perlu dikumpulkan diantaranya bisa berupa asal-usul ritual adat yang dilakukan di desa sasaran penelitian tersebut, lalu bagaimana proses ritualnya, kemudian sesajinya, kemudian makna simbolis yang terkandung di dalamnya, lalu fungsi folklore ritual adat tersebut bagi masyarakat penduduknya itu apa saja. Nah, data-data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa informan serta pengamatan terhadap aktivitas yang ada di lapangan. Untuk wawancara itu sendiri, informannya diutamakan penduduk asli dan akan lebih baik jika memperoleh data dari pewaris aktif bentuk folklore yang bersangkutan. Kemudian poin kelima, data-data yang dihasilkan tentu harus diperiksa keabsahannya, terutama data hasil wawancara. Tujuannya adalah agar dapat dibuktikan bahwa apa yang keluar dari mulut informan itu sudah boleh dikatakan sah dan valid. Selanjutnya poin keenam adalah analisis datanya dilakukan selama dan setelah pengumpulan data rampung. Dengan kata lain, langkah analisis data dilakukan dengan teknik bolak-balik, yaitu dimulai sejak masih berada di lapangan, setelah dari lapangan, dan saat akan kembali lagi ke lapangan. Dengan begitu, maka makna yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Poin terakhir, data adalah kunci utama dalam analisis folklore, sehingga analisis data memang seharusnya dilakukan secara utuh, terstruktur, dan bukan setengah-setengah. Analisis yang hanya setengah-setengah akan membuat makna yang dihasilkan kurang jelas dan tentunya membuat penelitian yang dilakukan terkesan tidak serius. Hal ini dapat berakibat fatal, di mana orang-orang yang membaca hasil penelitian itu akan menaruh persepsi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa seorang peneliti folklore itu harus jeli dan konsisten, serta tidak memiliki kecenderungan untuk memanipulasi data. Tentunya untuk tujuan agar data yang dihasilkan akurat, sehingga hasil analisis juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.